nikmat keimanan dan nikmat keislaman kepada kita, sehingga Bapak Ibu dapatlah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju mushola at-taqwa yang sama-sama kita cintai ini. Kalaulah bukannya sifat ma'ani yang Allah titipkan kepada kita, hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, kita bisa hidup karena sifat hayat yang Allah titipkan kepada kita. Jika Allah mencabut sifat hayat tersebut, maka kita meninggal. Ilmu, kita bisa mengetahui segala apapun karena sifatnya Allah, ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Ketika Allah kepada kita, maka kita akan menjadi bodoh. Ya enggak? Kita bisa mendengar karena sifat sama yang Allah titipkan kepada kita. Kalaulah Allah mencabut sifat sama dalam diri kita, makhluk itu maka barang banyak ibadah ilmu, tapi tidak bisa mengatakan apa? Karena sifat sama Allah hampir sakit jadi sakit. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya meminta kepada kita tolong jaga segala pemberiannya Allah Ta'ala dengan berubudiyah kepadanya. Selanjutnya selawat beriringan salam selalu kita sampaikan, salam rindu kita kepada yang bergelarkan al-amin, yang bertitilkan Habibullah, padukan di kota Madinah, intan berlian di dalam surga, yang terpaparkan ke Abdullah, yang beribukan ke Siti Aminah, rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, yakninya Al-Hafiz Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dihormati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah sesuai dengan judul yang tertera keutamaan nuzulul Quran. Apa bentuk-bentuk keutamaan nuzulul Quran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah nuzulul Quran itu mengajarkan kepada kita semua untuk mengetahui segala sesuatu itu kita mesti membaca terlebih dahulu. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya ingin anak kita masa depannya cerah, monggo tolong sekolahan, monggo tolong lagi pendidikan Bapak Ibu. Jadi padian anak, kalau seandainya awak lai barato, kita sekolahan anak-anak nak iyo tu nak tanggung jawab kita lai. Tapi kalau seandainya kita lai babinti, kita lai barato, anak kita pengen sekolah, anak kita sekolahan, itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Makanya yang pertama, keutamaan nuzul Quran itu adalah segala sesuatu itu mesti mengetahuinya yang awalnya dari membaca. Itu yang pertama Bapak Ibu yang mesti kamu sampaikan kepada kita. Lalu yang kedua adalah keutamaan nuzul Quran itu adalah memberikan arah, memberikan petunjuk kepada kita yang mesti kita lakukan, yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Ya Pak, kita tahu Bapak Ibu bahwasanya
Mana itu cilako kaulang, indah ada di hatinya tu jahe kaulang. Kalau di dalam Al-Quran dijalehan, kalau seandainya itu jahe kaulang, itu samo jahe kadiri dijawab. Elo awak kaulang itu samo dengan itu elo kadiri awak. Contoh Bapak Ibu, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu kan Allah suruh ini mengambil kapal dari bukitnya. Ya Bapak Ibu, Allah suruh Nabi Nuh mengambil kapal dari bukit. Jadi ketika Nabi Nuh mengambil kapal dari bukit, ada umatnya yang cilaka mana? Nabi Nuh kok gila, Nabi Nuh kok jalan, Nabi Nuh kok sakit koma. Orang membuat kapal di tepi laut, orang membuat kapal di tepi danau, di sungai, itu membuat kapal di bukit ingin gua. Nak gilo pada lo, kita satu PT umatnya. Bukan hanya sekedar pakai Bapak Ibu. Ketika kapal siap, bangunan kapal siap seluruhnya yang umatnya kok pai bondong-bondong dalam kapal, pai macam yang di situ. Ada juga ni, mau unyeng di situ. Buaya gadang dalam kapal itu, sakampuannya pai di situ. Agaknya gitu, sakampuannya pai ka, arti kapal itu membuang unyeng. Itu hikmah apa itu? Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah ya Tuhan, ba'akotakan kobana yang engkau berikan kepada hamba begitu banyak ujian yang engkau berikan kepada hamba. Alumlai orang yang cilaka, alumlai setelah kapal jadi dikiranya bersama-sama kapal tadi. Kata Allah tanam Nabi Nuh, segala sesuatu yang engkau terima pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan memberikan beban terhadap manusia melainkan illa wus'aha, melainkan manusia itu sanggup untuk menerima itu. Setelah itu Bapak Ibu, di zaman Nabi Nuh itu orang kampungnya mendapat penyakit kulit, mendapat penyakit kuruk. Kuruk tahu? Penyakit gatal, kuruk bawe. Ya, kuruk. Sakampuannya kuruk. Balik dicari upet ingin kamarilah, lain dapat upet Bapak Ibu. Belah dilaki upet tadi itu nak mempan. Kalau dicari upet si kampai, si karo, si tawa, si dingin, nak mempan upet tadi itu. Kalau dicari upet ingin kamari. Tu balik kakana lah surang-surang. Kakana dinyo, baiklah dinyo katih kapal tadi itu. Mengapa? Baiklah dinyo katih kapal tadi itu. Tiba datang kapal. Tadi itu diambil yang tadi itu Bapak Ibu. Diambil tak sebungkah, diambil itu diletakkannya sampai yang berkuruk tadi itu. Dilepong sampai berkuruk tadi itu. Dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuruk tadi itu sehat, yang kuruk tadi itu tegak. Bahaya benar. Dulu maunya masuk zaman Nabi Nuh itu bahaya. Sehat kuruk. Umat Nabi Nuh tadi itu seorang nyopailah. Dekat sehat kuruk tadi itu kan nyopailah sampai kawan-kawannya. Setelah pergi sampai kawan-kawannya, katanya kawan-kawannya, bak di mau ang dompet, bak ko supaya bak tegak kurang. Ada pengen cari nanti dompet kita buang kau ya dua lain. Orang yang bisa mengupela dan cari sehat kita, bang kau sehat. Asin sebenarnya kawan dan sebenarnya satkan menjadi kawan. Tidak ada. Jadi kalau kalian menurut dari itu kan juga ya. Mau apa itu mau ke begitu, gitu, apa itu nanya ke begitu, apa itu nanya ke kapal, dia orang yang dari itu lakian kan sampai puluh dari itu. Itulah itu semuanya ke situ apa itu, kilonya diambil, diletakkan sampai 20 dari itu sehat
Sehat gurunya akhirnya pulang sakampung tadi tu bapak ibu, pai bondong-bondong pai ke situ, bondong-bondong pai ke dalam kapal untuk memperapikan mengunyang sorak-sorak. Memperapikan mengunyang sorak-sorak. Diambil dari akhirnya kapal yang panuan tadi itu bapak ibu, yang panuan di mengunyang masing-masing, akhirnya yang kapal tadi itu manusia seluruhnya. Singkong bapak ibu, indah atau lain. Lihat tuh yang tak sakit-sakit di bawah kapal itu kia tu. Sakingnya pengen dapat apa no? Pengen dapat untuk mobil uronya. Artinya tu bapak ibu, kalau seandainya awak jahat ke orang, pasti ayam awak buat itu akan awak terima. Umatnya jahat ke Nabi Nuh, bijiannya kapan Nabi Nuh, akhirnya mereka sendiri yang mengambil yang dibuatnya tadi itu. Makanya kepada bapak ibu, karma itu pasti berlaku. Benar. Kalau awak sama suami itu, kalau awak silaku dia kaulah, yo pana perangai awak tadi itu perangai silaku saja ingat. Suatu saat yang awak buat itu akan awak terima. Kalau indah awak yang awak terima, kalau indah karena awak, kalau indah karena cucu awak, kalau indah karena cici awak, pasti manarimo ayam awak boleh salamus itu hidup jati dunia. Sekecil apapun yang kita buat itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua bapak ibu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya kita selalu berbuat baik dan selalu menyebarkan kebaikan selagi kita masih sehat. Kok seandainya kita sama suami duit laku orang capek bertaubat, capek minta maaf bapak ibu karena dalam hidup dari kau ada hablum minallah, ada hablum minannas. Elok hubungan kita dengan Allah dan elok dulu hubungan kita dengan manusia. Indah dengan Allah elok hubungannya, tapi dengan manusia indah. Itu semayang rajin, puasa polai, tarawih tak pernah tinggal, baca Al-Quran selama Ramadan khatam, masyarakat polai tak pernah tinggal dulu. Tapi jadi salahnya apa itu silaturahmi itu betul. Ada di silaturahmi tak betul. Kalau sebaliknya, elok hubungannya dengan manusia, tetapi hubungan dengan Allah indah selamat, indah mulia betul. Tetapi kita harus memakai kedua-duanya. Elok hubungan kita dengan Allah, elok pula hubungan kita dengan manusia. Kalau seandainya ambo, to adalah selama kita hidup nyawa di kampung Batak namanya lah selama setahun, lah selama 2 tahun dah pakai sapuan berkurang, indak babunyi jo tetangga, indak babunyi jo keluarga awak, capek minta maaf. Kalau indah amalan perbuatan yang kita kerajokan itu nanti susah Allah untuk menerimanya, terhalang pahalanya tadi itu. Diterima ada waktu. Tuh, itu nomor benar. Menjaga hubungan tadi itu, silaturahmi. Kata Nabi, lewat dari 3 hari hubungan kita tidak elok dengan orang, maka tidak anggap sebagai pemain bodoh. Makanya lewat dari 3 hari bapak ibu capek minta maaf. Itu capek minta maaf. Karena orang yang menutup tali silaturahmi itu susah. Kamar nyopai pasti hatinya tak lama. Kamar nyopai pasti hatinya usah. Asalnya bersobok di orangku, dialah yang main lalu. Asalnya bersobok di wajahku, dialah yang main untuk lalu. Kalau hal itu dia jangan apa dia. Ambillah main lalu. Tapi di dalam Al-Quran menjelaskan bapak ibu itu tergantung di hati sebenarnya. Kalau hati awak tak barasia, kalau hati awak tunggu bapak ibu, dia mencari ulang itu tak elok dia. Makanya di dalam bulan Ramadan kepada bapak ibu perlu kita bersihkan hati awak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh mulia ini
awwalu syahri ramadhana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Apalagi bulan Ramadan yang bulan penuh ampunan, mari kita perbaiki seluruhnya. Eloklah hubungan kita dengan manusia dan elok pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu, kesimpulan kajian keutamaan nuzul Quran pada malam hari ini adalah yang pertama, kita mesti membaca untuk mengetahui segala sesuatu itu, yang artinya adalah perlu pendidikan kepada anak. Yang kedua adalah bahwasanya kalau seandainya kita berbuat buruk kepada orang, kepada manusia, maka apa yang kita lakukan kepada manusia itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik yang kita buat, maka baik juga yang akan kita terima. Yang ketiga adalah Al-Quran mengajarkan kepada kita mohon jaga silaturahmi. Mungkin Bapak Ibu, itulah kajian kita pada malam hari ini. Terlebih terkurang minta maaf. Diakhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.